dengan Wahabi ini ada 3 persimpangan yang tak bisa bersatu antara aku dan kamu. Yang pertama, mereka mengatakan siapa yang mentakwil ayat mutasyabihat maka dia kafir. Sedangkan saya mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ayat-ayat mutasyabihat mesti ditakwilkan atau tafwid. Itu simpang yang pertama. Kata mereka, siapa yang mentakwilkan berarti kafir. Sedangkan Abdul Somad ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mentakwilkan. Berarti Abdul Somad di mata mereka adalah jelas. Kalau tak jelas, tonton videonya di YouTube, tulis di situ Somad takwil. Videonya 2 jam. Pakai Infocus. Saya jelaskan ketika diminta Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, dikumpulkan semua imam-imam. Simpang yang pertama, masalah takwil. Mereka tak mau menerima takwil. Bagi mereka, siapa yang mentakwil ayat berarti taktil, berarti dia kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tak mau bertawassul. Bagi mereka, siapa yang bertawassul berarti musyrik. Abdul Somad kalau berdoa bertawassul. Tawassul Abdul Somad 10. Masa Ustaz Abdul Somad tawassulnya 10? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-thahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin. 10 tawassul saya. Itu berarti Abdul Somad, Somad musyrik, Somad musyrik, Somad musyrik, Somad musyrik. Itulah mengapa mereka benci ke saya. Kenapa? Karena bagi mereka bertawassul itu adalah syirik. Sedangkan saya sebelum berzikir, sebelum berdoa, bertawassul dulu. Karena bagi kami bertawassul itu adalah memohon kepada Allah dengan kemuliaan orang-orang soleh daripada nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka tidak siap berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat, mereka menuduh kita langsung pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Itulah mengapa Abdul Somad itu disuruh ustaz, dituduhnya UAS, ustaz ahli subhat. Ustaz bid'ah, maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, bid'ah. 3 simpang itulah yang membuat saya tidak bisa berjalan bersama, karena mereka mengkafirkan saya karena masalah takwil, mereka mensyirikkan saya dalam masalah tawassul, mereka membid'ahkan saya dalam beberapa masalah khilafiyah. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu uraian dari Ustadz Abdul Somad atau UAS tentang betapa ngerinya, betapa bahayanya faham salafi wahabi. Ya, ini mereka sangat berbahaya sekali, salafi wahabi. Ya, sangat mengerikan. Kenapa demikian? Karena seorang Ustadz Abdul Somad saja dikafirkan, dituduh syirik, ya, dituduh berbuat kemusyrikan, kemudian dituduh sebagai ahlu subhat. Ya, Ustadz Abdul Somad yang kita tahu ilmunya sangat luar biasa, ini ternyata sering dicaci maki, sering dihina, sering mendapatkan cercaan dari kelompok salafi wahabi. Apalagi kita yang masyarakat awam, yang ini kaum ahlu sunnah wal jamaah, yang kita senantiasa mengikuti ulama-ulama kita. Ya, betapa ngerinya paham salafi wahabi, betapa doktrinnya yang ini dapat merusak persatuan umat Islam. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad sendiri, ini ngerinya doktrin salafi wahabi ini berkutat pada 3 hal diantaranya, yaitu mereka ini suka mengkafirkan, yang kedua suka menuduh musyrik atau berbuat kesyirikan kaum ahlus sunnah wal jamaah, kemudian yang ketiga ini kaum ahlus sunnah wal jamaah orang NU ini dituduh melakukan bid'ah. Jadi ada 3 hal jurus kelompok salafi wahabi
untuk menaklukkan musuh. Jadi siapapun yang berbeda dengan Salafi Wahabi pasti akan terkena 3 jurus dari kelompok Salafi Wahabi, yaitu kafir, kemudian musyrik, kemudian ahlul bid'ah. Nah, itulah 3 jurus andalan kelompok Salafi Wahabi, baik tokoh-tokohnya atau ulama-ulamanya, termasuk para jemaatnya, jemaat Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Tentu kita tidak asing lagi dengan jurus yang dikeluarkan oleh kelompok Salafi Wahabi, yaitu Anda kafir, Anda musyrik, Anda ahlul bid'ah. Ini sangat mengerikan sekali dari faham Salafi Wahabi. Maka itulah penyebabnya ajaran Salafi Wahabi ini dapat merusak persatuan umat Islam, merusak persatuan bangsa, merusak keharmonisan, merusak semangat toleransi. Jadi faham Salafi Wahabi ini adalah cikal bakal atau benih-benih dari faham radikal, faham intoleran, faham ekstremis. Karena munculnya kelompok radikal, kelompok ekstrim, dan kelompok terorisme ini lahir dari rahim paham Salafi Wahabi. Ini yang harus kita waspadai. Maka untuk itu kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya untuk berhati-hati dengan paham Salafi Wahabi. Juga anak keturunan kita semuanya jangan sampai mereka disusupi atau dicekoki dengan pin Salafi Wahabi. Ini sangat bahaya sekali, karena kelompok Salafi Wahabi ini mereka intoleran, tidak bisa menerima perbedaan pendapat, tidak memiliki semangat toleransi. Siapapun di luar kelompoknya akan dihina, akan dicaci maki, apakah itu kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita tahu antara NU dengan Syiah, antara Aswaja dengan Syiah ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat jauh berbeda. Namun tidak jarang kelompok Salafi Wahabi ini senantiasa menuduh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan Syiah. Tulisannya ini membabi buta secara serampangan, karena mereka ini sangat minim ilmu, minim pengetahuan ajaran Islam, sehingga menyamakan antara Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ini sebabnya mereka sangat minim ilmu. Ilmunya hanya berkutat pada kafir, syirik, dan bid'ah. Kelompok Salafi Wahabi suka mengkafirkan orang yang mentakwil apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi. Padahal kita tahu tujuan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan takwil ini dalam rangka untuk menjaga kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menafsiri atau memahami ayat-ayat yang mutasyabihat sebagaimana mentahnya begitu saja, karena ini sangat berbahaya kalau kita menerima secara tekstual. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah duduk-duduk di singgasana arsy. Ini tentu akan membawa kepada paham yaitu mujassimah musyabbihah. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini mereka termasuk sekte yang berfaham akidahnya adalah mujassimah dan musyabbihah, karena mereka menolak takwil. Jadi menerima ayat itu apa adanya secara mentah-mentah, secara tekstual. Jadi menganggap bahasanya Allah ini memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki ragam, memiliki tubuh. Nah itulah demi menjaga kesucian agar Allah ini terhindar dari sifat-sifat sebagaimana layaknya manusia, maka kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan takwil, menjaga kesucian Allah dari sifat-sifat manusia. Sedangkan kelompok Salafi Wahabi mereka dengan mentah begitu saja menerima ayat mutasyabihat, sehingga mereka terjebak pada faham atau akidah mujassimah dan musyabbihah.
Dikatakan Salafi Wahabi ini mujassimah karena mereka menjisimkan Allah, menganggap Allah ini berfisik, memiliki tubuh. Mereka dianggap sebagai paham musyabbihah karena mereka menyurapakan Allah dengan makhluk. Padahal kita tahu Allah ini adalah mukhalafatul hawadis, sangat jauh berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama sebagaimana sesuatu apapun ya. Kemudian kelompok Salafi Wahabi ini menuduh syirik orang yang bertawasul. Karena kita tahu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bertawasul. Padahal bertawasul itu bukan meminta kepada kuburan, bukan meminta kepada wali, bukan minta kepada orang yang mati, tapi dalam rangka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang yang soleh, karena mereka adalah kekasih Allah, maka jauh berbeda antara bertawasul dengan meminta kepada kuburan, minta kepada wali Allah. Nah, ini kelompok Salafi Wahabi yang tidak memahami sepenuhnya tentang konsep tawasul, sehingga orang yang bertawasul ini mengirim doa kepada Rasulullah, para sahabat dan orang soleh, ini dianggap menuhankan mereka atau menyembah mereka atau mengkultuskan orang-orang soleh. Ini akibat karena minimnya pengetahuan kelompok Salafi Wahabi tentang tawasul. Akibatnya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh melakukan perbuatan syirik atau berbuat musyrik. Kemudian kelompok Salafi Wahabi ini menolak khilafiyah. Jadi segala hal yang ini bersifat khilafiyah kalau tidak sesuai dengan kelompoknya akan dicap sesat, akan dicap ya menyimpang atau tidak sesuai dengan sunnah. Ini banyak sekali hal-hal yang kelompok Salafi Wahabi ini mempersoalkan hal yang bersifat khilafiyah. Apakah itu maulid, apakah itu nuzul Quran, apakah itu Isra Mi'raj, apakah itu halal bihalal dan sebagainya. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini senantiasa mempersoalkan hal yang receh-receh, hal yang sangat remeh. Sedangkan mereka sendiri ini banyak melakukan hal-hal atau perbuatan atau amalan yang itu sangat jauh bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Ya, mereka membuat sebuah konsep baru dalam akidah, dalam tauhid, dengan membuat sebuah konsep yaitu tri tauhid. Padahal mereka ini melakukan kebid'ahan yang sangat luar biasa parahnya, karena bid'ahnya kelompok Salafi Wahabi ini dalam bidang akidah, di mana munculnya ajaran Islam adalah ingin memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari penyembahan kepada selain Allah. Sedangkan kelompok Salafi Wahabi dengan membuat tri tauhid ini, sehingga tauhid dibagi menjadi tiga. Padahal kita tahu tujuannya tauhid adalah mengesahkan Allah, ya, menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Namun kemudian kelompok Salafi Wahabi membuat kebid'ahan dalam bidang akidah dengan adanya yaitu tri tauhid. Ya, tauhidnya dibagi menjadi tiga. Jadi ini sebuah kesalahan besar, kesalahan yang fatal dalam bidang akidah. Ini akibatnya kelompok Salafi Wahabi, mereka tidak sadar dengan kesesatannya, dengan kerusakan akidahnya, namun sibuk untuk mencari-cari kesalahan atau mencari-cari celah amaliyah umat Islam yang berbeda dengan kelompok mereka. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat perangai buruk, sifat kedengkian dari kelompok Salafi Wahabi. Kita semuanya, keluarga kita semuanya diselamatkan dari kesesatan kelompok Salafi Wahabi, yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.